Selain hal umum, exposure suatu instansi tidak hanya didapatkan karena tersebarnya informasi di berbagai media, melainkan banyak juga hal-hal yang tidak terduga dan ternyata mempengaruhi exposure dari suatu instansi. Dan hal ini juga berlaku untuk BMKG. Tidak hanya berupa exposure berupa informasi yang diberikan secara rutin, misal informasi cuaca dan hal lainnya, ataupun hal seperti pemantauan hilal, terdapat beberapa hal yang mungkin tidak terduga namun mempengaruhi exposure BMKG, baik dalam skala besar ataupun kecil, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Berikut adalah 3 hal yang tak terduga menurut kami mempengaruhi exposure BMKG, khususnya dalam tahun 2022. Sebelum beralih jauh, mari kita pahami arti dari exposure. Dalam pengertian sederhananya, exposure adalah atensi atau perhatian yang didapatkan karena informasi mengenai sesuatu terpapar di media massa. Lalu mengenai BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah instansi pemerintahan yang memiliki tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika di Indonesia. Sebagai salah satu instansi pemerintahan, BMKG memiliki tugas wajib diantaranya adalah memberikan informasi-informasi. Khususnya bidang meteorologi adalah memberikan informasi rutin terkait cuaca di wilayah Indonesia. Selain itu, bidang lainnya juga tidak jauh berbeda, di mana menyajikan informasi gempa bumi untuk geofisika, lalu perakiraan iklim untuk klimatologi. Oke, sekarang mari kita kembali ke hal tadi, yaitu 3 faktor yang mempengaruhi exposure BMKG. Faktor pertama akan dilanjutkan oleh teman saya, Isandi. Indonesia adalah negara yang rentan dengan bencana alam, mulai tsunami, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan masih banyak yang lain. Menurut Ketua BMKG periode 2013 hingga 2017, yaitu Bapak Andi Eka Sakya, karena saking banyaknya potensi bencana, Indonesia disebutnya sebagai supermarket bencana, karena hampir semua bencana yang ada terdapat di negeri ini. Berdasarkan monitoring BMKG, fenomena cuaca iklim dan tektonik di Indonesia cenderung semakin dinamis. Lalu bagaimanakah exposure BMKG saat terjadi bencana? Kita ambil contoh hubungan antara BMKG dengan kejadian banjir. Dari hasil Google Trend untuk kata kunci BMKG yang diwakili oleh garis berwarna biru dan kata kunci banjir yang diwakili oleh garis berwarna merah, di mana pada saat terjadi kenaikan grafik banjir, grafik BMKG juga cenderung mengalami peningkatan. Begitu juga untuk kejadian gempa bumi. Grafik berwarna biru mewakili kata kunci BMKG dan grafik berwarna merah mewakili grafik gempa bumi. Terjadi kenaikan nilai grafik BMKG ketika grafik gempa bumi meningkat. Begitu juga dari grafik tren BMKG berikut. Jika dilihat pada setiap puncaknya, ternyata terdapat peristiwa gempa bumi yang terjadi pada saat itu juga. Seperti pada bulan September dan Oktober 2009, terdapat gempa di Padang pada tanggal 30 September 2009. Kemudian pada Desember 2017 juga terjadi gempa di Pulau Jawa, yaitu pada tanggal 15 Desember 2017. Nah, pada tanggal 5 Agustus 2018 juga terjadi gempa di Lombok. Begitulah exposure BMKG pada saat terjadi bencana. Grafik cenderung meningkat bersamaan dengan bencana yang sedang terjadi. Kemudian, dalam upaya menghadapi bencana tersebut, BMKG selalu menyiapkan berbagai hal untuk mengatasinya. Misalnya, mengembangkan teknologi peringatan dini cuaca hingga peringatan gempa dan tsunami, meningkatkan pelayanan perakiraan cuaca kepada seluruh bandara di Indonesia, melakukan kegiatan edukasi kepada warga untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, kepatuhan, dan kemampuan masyarakat terhadap iklim di Indonesia. Dengan terjun langsungnya BMKG ke lingkungan masyarakat, seperti pada kegiatan sekolah lapang tersebut, secara tidak langsung, masyarakat akan semakin mengenal BMKG, sehingga kegiatan tersebut juga mampu meningkatkan exposure BMKG di Indonesia. Faktor kedua adalah pawang hujan. Pada perhelatan MotoGP di Mandalika, hari Minggu, tanggal 20 bulan 3, 2022,
dikejutkan oleh adanya aksi dari pawang hujan yang dikenal sebagai Mbak Rara. Di tengah derasnya hujan, Mbak Rara dan keyakinannya mencoba untuk menghentikan hujan agar pelaksanaan seri kedua MotoGP tersebut berjalan lancar. Aksi Mbak Rara itu pun segera menjadi bahan perbincangan para netizen di sosial media. Sebagai penyedia informasi perakiraan cuaca, BMKG pun menjadi ikut tersorot dengan maraknya pembicaraan di topik tersebut. Awalnya, banyak komentar-komentar yang berisikan sentimen-sentimen negatif terhadap BMKG seperti hal ini. BMKG X, pawang hujan, yes. Dan konteks lain yang serupa. Namun, seiring waktu berjalan, mulai banyak muncul komentar-komentar yang tidak setuju akan hal tersebut dan memberi tanggapan positif soal BMKG. Dan akhirnya diskusi pro kontra ini pun terus berlanjut sehingga sempat menjadi trending Twitter di Indonesia pada tanggal tersebut. Satu hal yang kita sadari adalah bahwa walaupun pawang hujan mulanya memiliki insight positif dan BMKG sebaliknya, ujung-ujungnya adalah BMKG mendapatkan exposure positif dari hal tersebut yang lebih dari biasanya di seluruh Indonesia. Hal ini membuat orang menjadi makin mempercayai informasi tersebut yang mana mungkin pada awalnya tidak terlalu mengacuhkannya. Fenomena sosial ini mirip seperti yang pernah diceritakan oleh Dale Carnegie dalam bukunya berjudul How to Win Friends and Influence People. Hal yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah ketika seseorang atau pihak yang beri kritik secara berlebihan, maka manusia akan secara alami memiliki insting untuk membela apa yang diyakininya tidak benar. Insting membela itu diwujudkan dengan argumen-argumen yang mungkin saja awalnya tidak seyakin itu kepada hal tersebut. Hal ini mirip dengan kasus Mbak Rara. Mbak Rara atau pawang hujan awalnya diapresiasi karena kebetulan hujannya berhenti akibat durasi dan akhirnya instansi terkait yang diremehkan yaitu BMKG. Namun, tidak lama dari itu, banyak netizen yang merasa kritik ini berlebihan dan akhirnya membela BMKG dan memberikan argumen-argumen tertentu. Hasilnya adalah terdapat adu balas tweet terkait pro kontra hal tersebut. Semakin banyak orang yang bela Mbak Rara, maka semakin banyak juga orang yang aware dan beri atensi atas kebijakan-kebijakan dilakukan oleh BMKG pada event tersebut. Mulai dari bagaimana mereka perakiraan cuaca, kualitasnya bagaimana, dan banyak hal lainnya yang hasil akhirnya adalah menambah exposure positif dari BMKG. Seperti bisa dilihat dalam grafik berikut. Hasil dari Google Trend kata kunci BMKG warna biru dan kata kunci pawang hujan warna merah pada saat seusai pelaksanaan MotoGP di Mandalika terlihat pada grafik berikut, di mana menunjukkan kenaikan nilai atensi yang cukup tinggi pada kata kunci BMKG dibanding normalnya. Hal ini kembali diperkuat pada saat adanya perhelatan Formula E di Jakarta tanggal 4 Juni tahun 2022, di mana Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyatakan yang tegas bahwa hanya menggunakan informasi dari BMKG dan tidak dengan pawang hujan. Forecasting Love and Weather adalah sebuah drama Korea yang memiliki latar belakang cerita di Korea Meteorology Agency, atau sederhananya adalah BMKG-nya Korea. Episode pertama, drama ini dipublikasikan pada tanggal 12 Februari 2022 dan episode terakhirnya adalah pada tanggal 3 April 2022. Untuk para milenial, drama Korea ini tentunya sangat-sangat menarik, khususnya atensi mereka kepada lembaga dan negeri yang sama, yaitu BMKG, mulai meningkat. Exposure jenis media satu ini cukup berbeda dibanding dua hal sebelumnya, di mana mayoritas yang terpapar adalah anak muda atau anak milenial. Dalam melihat pengaruh drama Korea ini terhadap citra BMKG, maka dilakukan perbandingan kata kunci BMKG dan Forecasting Love and Weather dalam Google Trend sebagai berikut. Dan dari grafik tersebut terlihat kenaikan atensi yang cukup tinggi pada saat yang memiliki hubungan berbanding lurus terhadap grafik kenaikan atensi Forecasting Love and Weather. Karena mayoritas yang terkena exposure dari jenis media milenial, maka kita harus melihat dari sisi lainnya. BMKG memiliki institusi pendidikan yang disebut STMKG. Setiap tahunnya kampus ini melakukan penerimaan, maka kita bisa melihat pengaruhnya pada jumlah pendaftar STMKG. Tentu banyak hal lain yang mempengaruhinya, seperti kebijakan menambah range umur pendaftar, jurusan, sosialisasi dari kampus, dan hal lainnya. Namun, untuk kali ini, asumsinya adalah hal yang tadi disebutkan tetap dibanding tahun lalu. Dalam gambar berikut terlihat jumlah pendaftar pada tahun 2022 adalah 11.818 dengan rincian 5.512 perempuan dan 6.306 laki-laki.
Dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2021, yaitu jumlah pendaftar adalah 10.886, dengan jumlah pendaftar perempuan adalah 4.860 dan laki-laki adalah 6.026, maka secara total terdapat kenaikan jumlah pendaftar untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Segala sumber referensi kami cantumkan dalam kolom deskripsi dan mohon kritik sarannya dalam kolom komentar. Terima kasih. Saya Ulil dan teman saya Isandi mengucapkan sampai berjumpa di video berikutnya.